Ya, pada hari ini kami dari kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 itu pengen menjelaskan tuh apa sih pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin first thing dulu mau jelaskan dulu teman-teman saya siapa aja nih. Ini yang pertama ada tangan ya, terus Angelina, Garing, Murunga, Bistu, ya sakit, Anggi mana Anggi ya, Irfani, terus Putri Alia, terus juga ada saya sendiri, ada Raisya, tangan dan Jaidanan. Nah, yang pertama bakal disampaikan oleh Rini. Baik, yang pertama itu ada investasi di ekonomi. Jadi investasi adalah pengeluaran untuk penambahan barang modal, peralatan dan bangunan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Secara teori, investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dua alasan utama. Yang pertama, investasi meningkatkan permintaan agregat yang mendorong pendapatan dan konsumsi. Yang kedua, itu ada investasi menambah sumber modal yang membesar kapasitas produksi sehingga output ekonomi meningkat. Investasi merupakan salah satu pendorong utama dalam pembangunan ekonomi. Namun, pengaruh di Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang cukup unik karena investasi di daerah ini masih sangat terkonsentrasi pada sektor pertambangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Domestik regional bruto atau PDRB di Kalsel sekitar 27-32% dari total PDRB. Nah, namun penelitian ini menggunakan pendekatan input atau output dan multiplier analysis menunjukkan bahwa investasi di sektor pertambangan batubara itu bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap pengembangan sektor ekonomi lain di Kalsel. Nah, kenapa sih ada multiplier efeknya? Itu karena menggunakan pendekatan analisis input atau output dan multiplier itu tersebut itu menyebabkan bahwa investasi besar di sektor pertambangan batubara ternyata tidak memberikan dampak benar-benar atau multiplier effect yang signifikan terhadap pertambangan sektor-sektor ekonomi. Nah, ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan besar di sektor pertambangan itu belum secara efektif memicu atau menstimulasi pertumbuhan yang merata di sektor-sektor pertambangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh baik, kita lanjut itu ada poin 3. Nah, tadi kenapa pertambangan batubara ini tidak memberikan dampak besar terhadap pengaruh pengembangan sektor ekonomi di salah satu itu tuh dikarenakan batubara itu adalah komoditi ekspor yang nilai tambahnya itu lebih banyak dinikmati di luar daerah, sehingga efeknya itu kayak ada multiple efek di dalam perekonomian Bapak itu jadi relatif kecil. Dan ternyata ada simulasi yang dilakukan oleh para peneliti itu juga menunjukkan bahwa jika ekspor batubara dikurangi dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan domestik atau digunakan di dalam daerah, maka nilai tambah ekonomi lokal itu bisa saja meningkat secara signifikan. Misalnya nih, jika batubara dipakai untuk pembangkit listrik lokal atau diolah menjadi produk turunan seperti briket atau bahan bakar industri itu, maka akan menciptakan peluang kerja yang baru dan pertumbuhan
industri pengolahan dan aktivitas ekonominya itu lebih menyebar di masyarakat. Selanjutnya di sini ada pengaruh investasi domestik dan asing secara statistik. Jadi studi kasus kuantitatif dengan model fixed effect menunjukkan bahwa secara simultan penanaman modal dalam negeri atau PMDN, penanaman modal asing atau PMA dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun secara parsial, PMDN berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan PMA justru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa investasi asing yang masuk itu tidak selalu berdampak positif langsung bagi ekonomi lokal. Mungkin karena orientasi investasi yang lebih ke ekspor dan kurangnya keterlibatan lokal. Jadi PMDN itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi domestik efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian untuk asing itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Ini mengindikasikan bahwa investasi asing yang masuk itu tidak selalu memberikan dampak positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kemungkinan karena orientasi investasi yang lebih fokus pada ekspor dan kurangnya keterlibatan dengan ekonomi lokal. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya meskipun partisipasi angkatan kerja itu meningkat, hal ini tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi, mungkin karena ketidaksesuaian antara keterampilan kerja dengan kebutuhan sektor-sektor yang menerima investasi. Next, akan dilanjutkan oleh ya ini adalah penjelasan tentang berbagai sektor. Yang pertama itu ada pertambangan dan energi ya, dan sudah sempat di highlight sama teman saya. Tapi ada beberapa sektor lagi teman-teman, kita disebut dengan infografis ya. Ini sangat-sangat lengkap, jadi teman-teman bisa membaca gitu kan. Kalau sektor industri dan pengolahan itu apa-apa saja yang perlu diimprove, di perkebunan pertaniannya masih perlu diimprove, pariwisatanya gimana, dan infrastrukturnya dan konstruksinya. Nah, dari infografis ini itu kita dapat menilai bahwa ternyata alasan kenapa pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu gak cuma di satu sektor doang, kayak di pertambangan doang. Ya memang kita banyak dapat pendapatan dari pertambangan ya, dari royalti terus pengelolaan lahan dan lain-lain, tapi juga industri kan seperti kan teman-teman. Namanya itu tadi kami secara cepat dan singkat juga membuatkan infografis yang dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua. Ya, kelihatan nggak Kevin? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, paham nggak? Bisa dijelaskan? 10 menit doang loh. Oh ya udah. Ya udah ya. Nah ya, nanti ini bisa dibaca teman-teman ya. Saya kirim linknya. Ntar WA aja saya kalau nggak paham. Ya. Nextnya saya ngomong. Oh ya, next materinya bakal sampaikan oleh Raisya. Dan selanjutnya adalah investasi dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah investasi. Jadi ketergantungan Kalimantan Selatan ini kan pada sektor pertambangannya seperti batu bara. Nah jadi hal itu membuat perekonomian daerah itu sangat rentan terhadap fluktuasi yang berkualitas global yang tidak dapat dideteksi. Ketika harga batu bara itu turun, pendapatan daerah itu langsung berdampak yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi kurang stabil dan berisiko mengalami konstruksi. Selain itu, meskipun sektor pertambangan ini menyumbang positif besar terhadap PRBP, sektor ini relatif minim dalam menyerap tenaga kerja lokal karena sifatnya yang sangat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak mampu secara optimal mengurangi pengangguran
Baik, untuk rekomendasi, jadi untuk memperkuat perekonomian disarankan agar investasi tidak hanya terfokus pada satu sektor, tapi juga diarahkan ke industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata dan jasa. Nah, selain itu pemanfaatan batu bara sebaiknya lebih difokuskan untuk kebutuhan dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Kemudian penguatan ekonomi desa juga penting dilakukan melalui pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes dan pengelompokan usaha lokal